Hello everyone, welcome to J-Kids Online Service. Welcome buat teman-teman semua yang baru pertama kali nonton atau yang rajin banget nonton. Dan dimanapun kalian berada, mau yang di Surabaya, di Jakarta, Palangkaraya, atau di kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mau bernyanyi, kita mau main games, dan mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini, kita akan ngelakuin yel-yel dulu, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu lebih semangat, ya kan? Dan nggak boleh sendirian. Nah, kalau sendirian kan juga nggak enak ya guys ya. Jadi boleh ngajakin mama papa kalian, atau mungkin kakak kalian, atau mungkin teman-teman kalian yang lagi nonton bareng, boleh banget ya. Tapi harus sama-sama, oke? Kakak juga akan panggil teman-teman kakak. Nah, oke? Semuanya udah siap? Semuanya udah siap belum ini? Siap. Siap ya? Oke, yang di rumah udah siap? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi lebih semangat. Kayaknya kurang semangat ya. Sekali lagi dong. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. Semua
Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Dia yang selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu. Bersama-sama dengan mengangkat tangan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tidak terselami, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu kebesaran Tuhan Yesus, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku amat dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat, amin, dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Ia ingkar janji. Bersama-sama dengan mengangkat tangan katakan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku amat dalam-Mu. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan Yesus. Katakan thank you Jesus, katakan haleluya. Puji Tuhan Yesus dari dalam hati kalian. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku amat dalam-Mu. Amin. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku amat dalam-Mu. Mari join kita bersama-sama katakan, sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku amat dalam-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersama-sama katakan amin.
Oke, kita akan melakukan games ya. Gamesnya bareng-bareng, oke. Nah, di sini ada games. Ini tuh ada 4 botol minuman, ada 4 macam minuman. Nah, ini nanti di balik tulisan ini yang di kemasan itu nanti akan ada challenge. Nah, nanti teman-temannya di belakang kakak ini nih, itu mereka nanti akan pilih salah satunya dan mereka akan melakukan challenge yang ada tertera di balik minuman ini. Oke? Silakan kakak-kakak boleh diambil satu-satu. Silakan pilih, boleh bebas. Oke. Nah, mari kita lihat siapa yang melakukan challenge-nya. Beda-beda ya. Oke, ini games yang pertama ya. Kita lihat dulu tulisannya ada apa di dalamnya. Akan ngelakuin challenge apa ya? Buka dulu. Push up 5 kali. Terus semangat ya. Nah, itu olahraga juga. Oke. 1, 2, 3, 4, semangat. 5, yeay. Kasih tepuk tangan dong buat kakaknya. Bisa menyelesaikan misinya. Kita kasih hadiahnya ya. Ini kak. Oke, ini yang peserta kedua. Ini dia memilih air botol minum. Kita buka ya. Dibuka dong kak. Dapatnya challenge apa ya? Oke, yang di rumah bantuin kakaknya buat semangat ya. Nggak tahu nih dapatnya apa nih. Oke, nah dibuka. Dapatnya apa? Jumping jacks 10 kali. Wow. Kasih semangat ya. Oke. Yuk, mulai ya. Kita bantu hitungin ya, bareng-bareng ya di rumah ya. Mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak semangat. 9, 10. Yeay. Udah selesai karena challenge-nya udah. Kita kasih lagi nih hadiahnya. Selamat ya. Oke, ini yang peserta ketiganya. Dia memilih teh kotak ya kan. Dibuka dulu dong kak. Apa sih ini misi challenge-nya? Ya. Duh, dapat apa ya nih? Tunjukin ke kamera dong. Apa itu? Lari di tempat selama 10 detik. Wah. Oke. Mari, sudah siap ya? Oke, yang di rumah kita bantuin untuk ngitungin dan kasih semangat ya yang di rumah. Disorot-sorotin juga nggak apa-apa. Udah siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semangat. 8, 9, 10. Yeay, berhasil. Ya, hitung-hitung olahraga ya di musim-musim seperti ini biar tubuh lebih sehat. Yang di rumah juga boleh ikutan, oke? Ini kak, selamat ya. Oke, ini peserta yang keempat. Dia memilih sama botol air minum Aqua ya. Kita buka nih, apa nih kak isinya ya? 1, 2, dapat challenge apa? Kosong. Wow, dia peserta yang beruntung. Ore. Tanpa ngelakuin olahraga apapun, challenge apapun, dia beruntung mendapatkan air minum. Buat minum ya kak ya di rumah ya. Oke. Hello Joy Kids. Semuanya pasti lagi happy ya, apalagi kita baru mulai back to school dan kita semua lagi pindah ke grade yang baru. Jadi semuanya pasti lagi happy banget walaupun masih online, tapi ya pokoknya kita semua happy deh. Oke, di bulan Juli ini ya kita masih tetap dengan tema yang sama yang terus disebutkan setiap minggu, yaitu Adventure with God to be Awesome Kids. Oke, kita mau ketikkan sama-sama, kita mau ucapkan bareng-bareng dengan suara yang keras, Adventure with God to be Awesome Kids. Nah, minggu ini Missnya punya nih, Missnya bawa ini ya. Siapa yang suka dapat hadiah? Mungkin kita yang nilainya bagus kemarin, terus atau mungkin ada yang lagi ulang tahun di bulan ini. Siapa yang suka dapat hadiah? Kira-kira nih, kalau kalian dapat hadiah, mau yang ini atau yang ini? Yang mana? Kalau Missnya sih lebih pilih yang ini ya, dan ini bentuknya bagus ya, dibungkus rapi, warnanya juga cantik ya, biru ya, my favorite color. Kalau ini aduh, dusnya udah penyok-penyok semua ya.
nggak meyakinkan ini isinya. Oke, tapi coba kita lihat sama-sama ya, apa yang ada di dalam box biru ini. Ya, kita buka. Wow, siapa yang suka bakpao? Bakpao? Oke ya, ini sesuatu yang sangat mengenyangkan mungkin ya. Terus dan ini, oke, sebuah kaos. Tapi coba kita lihat apa yang ada di dalam box yang ini ya, yang sudah pesok ini, yang udah penyok semua. Kita mau buka sama-sama. Kira-kira apakah isinya? Tereng, ternyata isinya adalah ini. Nah, kalau disuruh milih antara kaos dan bakpao dan ini, pastinya kita semua pilih yang ini. Tapi kalau kita nggak tahu di dalamnya apa ya, waktu kita bungkus, kita pasti lihat yang kelihatan di luar, gitu ya. Kita pasti lihat yang kelihatan bagus di luar. Nah, hari ini nanti kita akan lihat apa hubungannya gitu ya. Tapi intinya gini, God sees my heart gitu ya. Hari ini kita akan mempelajari itu, God sees my heart. Jadi super kebenaran kita hari ini adalah God sees my heart. Nah, ceritanya hari ini dilanjutkan dari minggu kemarin ya. Kalau minggu lalu ada seseorang raja pertama bangsa Israel. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Sebutkan namanya yang minggu kemarin. Yes, namanya adalah Saul ya. Saul itu adalah raja pertama bangsa Israel. Tapi di momen-momen dia menjadi raja, Saul tuh melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Dan ketika dia melakukan itu, akhirnya hati Tuhan itu jadi jauh dari Saul karena dia melanggar ketentuan yang sangat-sangat fatal. Jadi dia sudah jauh dari Tuhan dan akhirnya Tuhan itu mulai memikirkan untuk mencari orang lain untuk menggantikan Saul. Dan waktu Tuhan lihat gitu ya, mungkinnya Tuhan lihat gitu ya, di seluruh bumi ini ada satu orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Orang itu adalah Daud. Siapakah Daud ini? Daud ini adalah seorang gembala ya. Dia itu tugasnya menggembalakan domba. Dia nggak punya domba, tapi itu adalah domba dari ayahnya ya, papanya, yang nggak lain adalah Bapak Isai. Dan Daud itu sangat hebat ya, dia melakukan istilahnya dia menjaga kawanan domba ini sendirian. Dia bahkan bisa membunuh singa hanya dengan menggunakan ketapel. Jadi Daud ini anak yang nggak besar, kecil, tapi dia itu sangat istilah setia menjaga domba-dombanya. Nah, suatu hari Tuhan ini berbicara sama Nabi Samuel ya. Nabi Samuel itu adalah nabi yang mengurapi Saul. Dia dipanggil gini, Samuel, sekarang saatnya kita untuk mengurapi orang istilahnya raja lain gitu ya. Lalu Samuel bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, tapi serem juga loh gitu ya. Bayangin kalau seandainya Saul itu denger aku ini mau melantik raja baru, apakah aku ini nggak bakalan isinya dibunuh sama Saul? Karena Saul udah mulai jauh dari Tuhan dan dia udah mulai agak jadi orang yang jahat. Akhirnya Tuhan bilang, sudah, jangan kamu nggak usah khawatir gitu ya. Semuanya nanti aku yang urus. Pokoknya kamu sekarang pergilah ke Bethlehem dan di sana udah bawalah minyak zaitun, lalu pergilah ke Bethlehem dan bertemu dengan seseorang yang bernama Bapak Isai. Dan salah satu dari anak Bapak Isai ini telah aku pilih jadi raja. Oke, singkat cerita, dia bersiap-siap, Samuel lalu dia pergi menuju ke Bethlehem dan di sana waktu dia ketemu sama orang-orang, karena Samuel itu adalah nabi yang terkenal di bangsa Israel ya, di antara bangsa Israel semua orang tahu. Dan lalu orang-orang tanya, loh Pak, ada urusan apa ke sini? Bapak Samuel ini ada urusan apa ke sini gitu ya, karena mereka kalau Samuel sampai datang ke tempat mereka itu berarti ada sesuatu hal yang sangat besar. Lalu Samuel bilang, oh enggak kok, aku cuman mau mempersembahkan kurban dan aku mengundang kalian semua plus juga keluarganya Bapak Isai untuk bersiap-siap ya, karena waktu kalau kita zaman dulu kita mau mempersembahkan kurban kita harus menyucikan diri kita dulu, nggak boleh sembarangan. Nah, lalu akhirnya tibalah waktu untuk mempersembahkan kurban dan itu dilakukan oleh Samuel ya, dia melakukan berbagai macam ritual dan dia menanyakan kepada Bapak Isai, mana anak-anakmu? Karena dia mau mengurapi. Lalu Bapak Isai, oh sebentar saya panggilkan ya, anak-anak saya panggil, bisa dilihat. Lalu Bapak Samuel dia melihat, Nabi Samuel dia melihat, wah ada seseorang yang bernama Eliab. Dia berbadan sangat tegap gitu, mungkin jalan deng gitu ya. Pokoknya gagah perkasa gitu modelnya. Mungkin wajahnya bukan cuman ganteng tapi sangat
ganteng pol gitu ya, kayak BTS gitu bukan? Kalau salah ya, BTS kurang kekar kali ya. Oke, siapapun itu pokoknya Eliab ini sangat luar biasa penampilannya. Lalu Samuel berpikir dalam hati, wah ini pasti ini orangnya. Tapi ternyata Tuhan bilang gini, jangan terpikat sama mukanya, sama tinggi badannya, sama rupa istilahnya ganteng wajahnya. Karena aku Tuhan nggak menilai dari wajah atau penampilan, tapi aku menilai hati. Jadi Tuhan bilang manusia melihat rupa, tapi aku Tuhan melihat hati. Jadi dieliminasi deh si Eliab yang ganteng dan perkasa ini, bukan. Lalu kemudian Isai panggil lagi anaknya yang berikutnya, namanya adalah Abinadab ya. Abinadab ini juga hampir mirip, mungkin nggak seheboh Eliab, tapi dia juga orang yang cukup tinggi dan perawakannya cukup bagus. Lalu Tuhan juga bilang, bukan ini. Lalu ada lagi Syama, sama juga bukan. Dan kemudian sampai semuanya, dari yang pertama sampai yang ketujuh, semuanya itu bukan. Terus si Samuel ini bingung gini Pak, kamu ini punya anak lagi nggak sih? Apa cuman ini anaknya? Ternyata Isai itu sampai lupa dia punya satu anak lagi yang bernama Daud. Oh ya ada gitu ya. Oh ya ada. Dia lagi menggembalakan domba. Sebentar lagi dia akan kembali. Oke. Dan setelah itu ketika Daud datang, Tuhan langsung bilang, inilah orang yang aku pilih. Karena apa? Daud itu nggak gede ya, dia nggak kekar, tapi dia diceritakan tuh imut-imut, dan dia tuh adalah anak yang paling kecil, anak bungsu dari bapak Isai. Kalau anak bungsu itu biasanya selalu jadi anak baby ya, anak kesayangan, anak yang dimanja, anak yang mungkin sama orang tuanya nggak dipilih untuk jadi penerus atau istilahnya anak yang nggak terpilih jadi penerus keluarga. Nah, tapi itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, dia juga wajahnya juga ganteng, tapi dia sangat mini gitu, mungkinnya kecil. Itu adalah Daud. Dan sekali lagi Tuhan bilang, manusia lihat istilahnya penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Makanya tadi kita kan, super kebenaran kita adalah hari ini adalah apa? God sees my heart. Sama kayak ini, kado ini tadi ya, kita nggak bisa lihat isinya. Tapi kalau kita manusia, kita pasti lihat penampilan luarnya. Kita pasti lihat yang kelihatannya lebih bagus, itu yang pasti kita pilih. Tapi kita nggak pernah bisa tahu apa yang ada di dalam box ini sampai kita buka. Tapi beda dengan Tuhan ya. Ketika Tuhan memilih raja untuk menggantikan Saul yang adalah Daud, tetapi Daud ini nggak punya penampilan seperti raja. Kalau minggu kemarin kita dengar Saul itu tingginya 1,5 kali dari semua orang Israel. Tapi Daud ini dia bahkan mungkin pini dan sangat kecil. Tapi dia adalah the chosen king. Kita ketikkan sama-sama yuk, David the chosen king. Nah, dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Karena apa? Dia istilahnya Tuhan berkenan dengan Daud karena Daud ini melakukan sesuatu dengan setia, dan Daud ini sangat mengasihi Tuhan. Dan kalau kita baca lagi ya di dalam Alkitab itu banyak banget cerita tentang Daud ya. Daud itu bukan orang yang selalu baik. Daud itu orang yang juga melakukan kesalahan ya, dia juga pernah berdosa istilahnya gitu ya. Dia juga pernah melakukan kejahatan, tapi ini istimewanya Daud. Daud itu kalau berdosa ya, dia ditegur, dia ngaku, dia minta maaf. Itu istimewanya, dan itu yang membuat Daud itu jadi ini, a man after God's own heart. Dia adalah sebagai manusia yang sangat mengasihi Tuhan. Dia memberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang membedakan Daud dengan Saul. Jadi bukan cuman wajahnya toh ya, dia juga cuman ganteng atau tinggi. Dia nggak tinggi, ya mungkin dia masih ganteng, tapi hatinya itu sangat mengasihi dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan itu memilih Daud. Jadi kali ini kita mau belajar sama-sama ya. Kita mau belajar bareng-bareng God sees my heart. Jadi kita mau jadi orang yang menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan nggak lihat kita tinggi, nggak lihat kita pendek, nggak lihat kita gemuk atau kita kurus, atau kita mungkin hitam atau putih, kuning, abu-abu, atau mungkin kita keriting rambutnya, kita rambutnya hitam pirang. Tuhan nggak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Ya, kita mau ketikkan sama-sama, kita mau katakan sama-sama yang keras banget hari ini. Kita harus ingat, God sees my heart. Sekali lagi yuk, God sees my heart.
Oke, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Or in English, 1 Samuel 16 verse 7b. For the Lord sees not as man sees, for man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Oke, kita akan berdoa sama-sama. Let us pray together. Dear Jesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami tahu Engkau juga hadir di tengah-tengah ketika kami beribadah. Ya Tuhan, hari ini kami belajar sama-sama bahwa Engkau adalah Tuhan yang melihat hati kami. God sees my heart. Ya Tuhan, biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang terus mau belajar untuk melakukan yang terbaik. Dan biarlah kami juga mau memberikan hati kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus berikan kami perlindungan, berikan kami kekuatan dan kesehatan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau terus menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya katakan amin. Oke guys, so acara kita udah selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga berikan positif komen. Dan jangan lupa share to your friends biar bisa menjadi berkat buat teman-teman kalian juga. And tentunya jangan lupa see you guys all next week. Bye.